Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ikhwani rahimakumullah, terima kasih atas kunjungan dan dukungannya terhadap channel ini. Silahkan untuk like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberi manfaat untuk masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, kita lanjutkan belajar bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid 1. Kita lanjutkan sekarang pelajaran ke-10 atau Ad-Darsul Ashiru. Tapi sebelum dilanjutkan, silahkan like dan subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan berguna untuk banyak orang. Ikhwani rahimakumullah, di pelajaran ke-10 ini menjelaskan tentang kata ganti milik, kata ganti kepemilikan. Cuman di sini hanya ada 4 saja yang dibahas, yaitu ana, anta, huwa, dan iya. Untuk yang lainnya nanti akan dibahas di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Langsung saja kita baca percakapan berikut ini antara Hamid dan Muhammad. Man anta, siapa kamu? Ana talibun bil jami'ah, saya pelajar di universitas. A'anta talibun jadidun, apakah kamu pelajar baru? Apakah kamu murid baru? Naam, ana talibun jadid, ya saya pelajar baru. Min aina anta, dari mana kamu? Ana minal Hindi, saya dari India. Masmuka, siapa namamu? Ismi Muhammad, namaku Muhammad. Waman hadal fatal ladzi ma'ak, dan siapakah pemuda ini yang bersamamu? Wa zamili, dia temanku. Ahuwa aidan minal Hindi, apakah dia juga dari India? La huwa minal Yaban, tidak, dia dari Jepang. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Hamzatu, namanya Hamzah. Ma lughatuka ya Muhammad, apa bahasamu ya Muhammad, wahai Muhammad? Lughatil Urdiyah, bahasaku adalah bahasa Urdun. Ahiyya lughatun sahlah, apakah dia bahasa yang mudah? Naam hiya lughatun sahlah, ya, dia bahasa yang mudah. Wa Hamzah ma lughatuhu, dan Hamzah apa bahasanya? Lughatuhul yabaniyah wa ya lughatun so'bah, bahasanya adalah Jepang dan dia adalah bahasa yang sulit. Al-lughatul yabaniyah, ini bahasa Jepang. Aina abuka, aina abuka ya Muhammad, di mana bapakmu wahai Muhammad? Abi fil Kuwait, huwa tabibun syahir, ayahku di Kuwait, dia dokter yang terkenal. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Hiya aidan fil Kuwait ma'abi, hiya mudarrisatun hunaka, dia juga di Kuwait bersama ayahku, dia adalah guru di sana. Adhabta ilal Kuwait ya Muhammad, apakah kamu telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Naam dhahabtu, ya saya telah pergi ke sana. Wa zamiluka aina abuhu, dan temanmu di mana bapaknya? Abuhu fil Yaban, huwa tajirun kabir, ayahnya di Jepang, dia pedagang yang besar. Alaka akhun ya Muhammad, apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Muhammad? Naam li akhun wahidun ismuhu Usamah,
Ya, saya punya satu saudara laki-laki namanya Usamah. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarah. Dan dia bersamaku di sini di Madinah Munawwarah. Wali ukhtun wahidatus muha Zainab. Dan saya punya satu saudara perempuan namanya Zainab. Wa hiya fil Iraq ma'a zawjiha. Dan dia di Irak bersama suaminya. Zaujuha muhandisun. Suaminya adalah arsitek. A'indaka sayyaratun ya akhi. Apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? La ma'indi sayyarah. Tidak, saya tidak punya mobil. Indi daraja. Saya punya sepeda. Hamzah indahu sayyarah. Hamzah, dia punya mobil. Ikhwani rahimakumullah. Ada kata ganti di sini ana, anta, huwa, dan hiya. Kata ganti untuk menunjukkan milik untuk ana adalah ya, untuk anta adalah ka, untuk huwa adalah hu, dan untuk hiya adalah ha. Contohnya, ismi, nama saya. Ismuka, nama kamu. Ismuhu, nama dia laki-laki. Dan ismuha, nama dia perempuan. Sebagai penjelasan tambahan, domir atau kata ganti itu ada dua, domirun muttasil dan domirun munfasil. Kalau domir mutasil itu adalah domir atau kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya dia melekat pada kata benda. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Maka ismi, ismuka, ismuha, ismuhu, ini ha, hu, ka, dan ya di sini namanya adalah domir muttasil, kata ganti yang tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian ada kata ganti munfasil, kata ganti yang terpisah. Artinya kata ganti tersebut adalah bisa berdiri sendiri. Jadi ana, anta, huwa, dan hiya adalah termasuk kata ganti yang bisa berdiri sendiri atau domir munfasil. Kemudian di sini ada laka dan li. Kita juga pernah belajar harfu jar atau kata depan li yang artinya adalah untuk atau milik. Li, harfu jar ini li, kalau diikuti kata ganti milik, kalau diikuti kata ganti milik, maka harokatnya berubah menjadi fathah, jadi la. Jadi laka, bukan lika, tapi laka. Jadi li yang artinya untuk, harfu jar ini kalau diikuti kata ganti milik, maka harokatnya berubah menjadi fathah. Laka, ya. Lahu, laha, ya. Artinya, tapi tidak berlaku untuk li, ya, yang diikuti kata ganti milik orang pertama. Jadi kalau alaka akhun ya Muhammad, apakah kamu punya saudara laki-laki wahai Muhammad? Jadi sekali lagi, li huruf jar itu kalau diikuti kata ganti milik, maka harokatnya berubah jadi fathah. Laka, lahu, laha, laki, ya. Tapi tidak berlaku untuk bila diikuti kata ganti milik orang pertama, li. Kemudian ada kata-kata indaka. Inda itu sebenarnya artinya adalah bersama dengan atau di sisi.
Tapi terkadang inda ini digunakan untuk menyampaikan maksud milik atau mempunyai. Aindaka sayyaratun, apakah kamu punya mobil wahai saudaraku, ya. Jadi inda itu sebenarnya artinya bersama dengan atau di sisi, tapi terkadang juga digunakan untuk mengutarakan maksud milik atau mempunyai. Aindaka sayyaratun, na'am indi sayyarah, la ma indi sayyarah, apakah kamu punya mobil? Tidak, saya tidak punya mobil. Selanjutnya, dulu kita pernah belajar kata kerja lampau atau fi'il madi dhahaba, yang artinya dia telah pergi. Nah, sekarang ada tambahan, yaitu dhahabta, kamu telah pergi. Ta di sini menunjukkan kamu. Dhahabta, kamu telah pergi. Dhahabtu, saya telah pergi. Jadi ta ini menunjukkan kamu, kalau tu menunjukkan saya. Kemudian ada kata di sini hamzatu dan usamatu. Ya, hamzatu, di sini ada hamzatu, kemudian usamatu. Kaidahnya, kalau nama orang laki-laki hamzatu, usamatu, terakhirnya adalah ta marbutoh, maka tidak boleh ditanwin. Jadi usamatu, hamzatu, nggak boleh usamatun atau hamzatun, jadi tidak boleh ditanwin, usamatu. Dan terakhir dari penjelasan di pelajaran 10 ini ada kata-kata ma indi sayyarah. Ma itu biasanya artinya apakah, yaitu kata tanya. Tapi ma di sini bukan kata tanya, tapi ma di sini adalah ma nafiyah, yaitu ma yang berfungsi meniadakan, artinya tidak. Ma indi, saya tidak punya. Ma di sini adalah artinya la, tidak. Ma indi berarti saya tidak punya. Ma indaka, kamu tidak punya. Ma indahu, dia tidak punya. Ma indaha, dia tidak punya. Jadi ma yang artinya apa, tapi bisa juga berarti ma anafiyah yang berfungsi tidak. Kita lanjutkan tamarin, latihan. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan berikut. Masmuka, ismi Muhammad. Min aina anta? Ana minal Hindi. Siapa namamu? Namaku Muhammad. Dari mana kamu? Saya dari India. Ma lughatuka? Apa bahasamu? Lughati Urdiyah, bahasaku adalah bahasa Urdu. Aina abuka? Di mana bapakmu? Abi fil Kuwait, bapakku di Kuwait. Aina ummuka? Di mana ibumu? Umi fil Kuwait aidon, ibuku di Kuwait juga. Alaka akhun? Apakah kamu punya saudara laki-laki? Naam li akhun, ya, saya punya saudara laki-laki. Alaka ukhtun? Apakah kamu punya saudara perempuan? Naam li ukhtun, ya, saya punya saudara perempuan. Aindaka sayyaratun? Apakah kamu punya mobil? La ma indi sayyarah, tidak, saya tidak punya mobil. Aindaka darrajatun? Apakah kamu punya sepeda? Naam indi darrajatun, ya, saya punya sepeda. Aindaka qalamun? Apakah kamu punya pulpen? Naam indi qalamun, ya, saya punya pulpen. Aindaka daftarun? Apakah kamu punya buku tulis? Naam indi daftarun, ya, saya punya buku tulis. Abuka tajirun? Apakah bapakmu adalah pedagang? Naam abi tajirun.
Abuka tajirun, apakah ayahmu pedagang? La, huwa tabibun syahir, dia adalah dokter terkenal. Min aina Muhammad, dari mana Muhammad? Huwa minal Hindi. Ma lughatuhu? Lughatuhul Urdiyah. Apa bahasanya? Bahasanya adalah Urdun. Aina abuhu, di mana bapaknya? Abuhu fil Kuwait, bapaknya di Kuwait. Aina ummuhu, di mana ibunya? Ummuhu fil Kuwait aidan, ibunya di Kuwait juga. Min aina Hamzah, dari mana Hamzah? Huwa minal Yaban, dia dari Jepang. Ma lughatuhu? Lughatuhul Yabaniyah, bahasanya adalah bahasa Jepang. Aina abuhu, di mana bapaknya? Huwa fil Yaban, dia di Jepang. Aina Zainab, di mana Zainab? Ia fil Iraq, dia di Irak. Aina zaujuha, di mana suaminya? Huwa fil Iraq aidan, dia di Irak juga. Azaujuha mudarris, apakah suaminya guru? La, zaujuha muhandis, tidak, suaminya adalah arsitek. Selanjutnya, dafil farag fi mayali ad-dhamir hu wa ha. Letakkan di tempat yang kosong kata ganti hu ataupun ha. Hadhil bintu talibatun, ismuha Zainab. Anak perempuan ini pelajar, namanya Zainab. Ha karena muannas. Muhammad tabibun wabnuhu muhandis. Muhammad adalah dokter dan anaknya adalah arsitek. Hu karena kembali kepada Muhammad. Muhammad itu adalah mudzakkar. Hadar rajulu tajirun kabirun, ismuhu Abdullah. Orang ini pedagang yang besar, namanya Abdullah. Pakai hu karena kembali kepada mudzakkar ar-rajul. Aminatu fil ghurfati wa ummuha fil matbahi. Aminah di ruangan dan ibunya di dapur. Menggunakan ha karena kembali kepada Aminah. Aminah muannas. Aisyah tabibah. Aisyatu tabibatun wa ukhtuha mumarridatun. Aisyah adalah seorang dokter dan saudara perempuannya adalah perawat. Menggunakan ha, dhamir ha karena kembali kepada Aisyah. Aisyah muannas. Kharaja Muhammadun minal fasli wa kharaja ma'ahu zamiluhu. Muhammad keluar dari kelas dan keluar bersamanya temannya. Hu karena kembali kepada Muhammad. Hati khamsata as'ilatan wajwibatan kalmisal ati. Buatlah 5 pertanyaan, berikut jawabannya seperti contoh. Aindaka qalamun, apakah kamu punya pulpen? Naam, indi qalamun. Ya, saya punya pulpen. Aindaka sayyaratun? Naam, li sayyaratun. Apakah kamu punya mobil? Ya, saya punya mobil. Aindaka darrajatun? Apakah kamu punya sepeda? Naam, indi darrajatun. Ya, saya punya sepeda. Aindaka daftarun? Apakah kamu punya buku tulis? Naam, indi daftarun. Ya, saya punya buku tulis. Aindaka baitun? Apakah kamu punya rumah? Naam, indi baitun. Ya, saya punya rumah. Aindaka hakibatun? Apakah kamu punya tas? Naam, indi hakibatun. Ya, saya punya tas. Hadi khamsata as'ilatan wa ajwibatan. Hati khamsata as'ilatin wa ajwibatin kal misalil ati. Beri 5 soal dan jawaban seperti contoh. A'indaka qalamun? La, ma indi qalamun. Apakah kamu punya pulpen? Tidak, saya tidak punya pulpen.
A'indaka sayyaratun? La, ma'indi sayyarah. A'indaka darrajatun? La, ma'indi darrajah. A'indaka daftarun? La, ma'indi daftarun. A'indaka kitabun? La, ma'indi kitabun. A'indaka hakibatun? La, ma'indi hakibatun. Ta'ammal ma yali. Baitun menjadi baitun, baiti rumahku, baituka rumahmu, baituhu rumahnya, baituha rumahnya, dia perempuan. Adib al-asma al-atiyata ilal mutakallim wal mukhatab wal ghaib wal ghaibah kama huwa muwaddihun fil misal. Tambahkanlah pada kata berikut domir atau kata ganti mutakalim ana, mukhatab anta, ghaib huwa, ghaibah dia, sebagaimana dijelaskan pada contoh berikut. Qalamun, hada qalami, hada qalamuka, hada qalamuhu, hada qalamuha. Kitabun, hada kitabi, hada kitabuka, hada kitabuhu, hada kitabuha. Sarirun, hada sariri, hada sariruka, hada sariruhu, hada sariruha. Ismun, hada ismi, hada ismuka, hada ismuhu, hada ismuha. Mandilun, hada mandili, hada mandiluka, hada mandiluhu, hada mandiluha. Ibnun, hada ibni, hada ibnuka, hada ibnuhu, hada ibnuha. Sayyaratun, hadihi sayyarati, hadihi sayyaratuka, hadihi sayyaratuhu, hadihi sayyaratuha. Miftahun, hada miftahi, hada miftahuka, hada miftahuhu, hada miftahuha. Yadun, hada yadi, hada yaduka, hada yaduhu, hada yaduha. Iqra, bacalah. Li, laka, lahu, laha. Punyaanku, punyaanmu, punyaannya, punyaan dia laki, dia perempuan. Li ukhtun wahidatun, saya punya satu saudara perempuan. Alaka akhun, apakah kamu punya saudara laki-laki? La, mali akhun, tidak, saya tidak punya saudara laki-laki. Ukhti laha tiblun sagir, saudara perempuanku punya anak kecil. Zamili lahu akhun wa ukhtun, saudara temanku punya saudara laki-laki dan saudara perempuan. Naqulu indi kitabun wa naqulu li akhun, la naqulu indi akhun. Kita katakan saya punya buku, dan kita katakan juga saya punya saudara laki-laki. La naqulu, tapi tidak kita katakan indi akhun. Kata-kata indi, inda ini boleh digunakan untuk mengutarakan maksud milik atau kepunyaan. Milikku, milikmu, atau miliknya, itu bila untuk benda yang bisa terpisahkan dari kita, ya, benda yang bisa terpisahkan dari kita. Kalau untuk mengutarakan benda yang tidak bisa terpisahkan dengan kita, maka tidak boleh menggunakan kata-kata indi. Contoh, indi kitabun, saya punya buku. Kata-kata kitab ini bisa terpisah dari kita. Indi kitabun, indi qalamun, indi sayyaratun, dan lain sebagainya. Tapi tidak boleh digunakan untuk mengutarakan maksud milik untuk sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kita. Contoh di sini adalah akhun. Akhun itu adalah saudara laki-laki. Saudara itu tidak bisa dipisahkan dari kita.
ya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ayah, ibu, itu adalah tidak bisa dipisahkan oleh kita. Maka kalau untuk mengutarakan milik, punya, maka tidak boleh menggunakan indi, tapi menggunakan li. Ya, paham? Jadi kalau untuk mengutarakan sesuatu yang bisa terpisah dengan kita, boleh indi. Tapi kalau mengutarakan milik, sesuatu yang tidak terpisahkan dengan kita, maka tidak boleh indi, tapi li. Contoh lain umpamanya yadun, ya, yadun, tangan. Tangan itu, atau rijlun, atau kaki. Tangan dan kaki itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kita. Maka tidak boleh saya punya tangan umpamanya, nggak boleh dengan kata-kata indi yadun, ya. Karena tangan itu tidak bisa dipisahkan dari kita, maka mengutarakannya adalah dengan li yadun. Saya punya tangan, ya, saya punya tangan. Jadi perbedaannya di situ, boleh menggunakan indi, tapi benda itu terpisah dari kita. Kalau tidak terpisahkan dari kita, menggunakannya adalah li. Sekarang ma'a itu artinya bersama. Kharaja Hamid ma'a Khalidin. Hamid keluar bersama Khalid. Kasroh karena ada ma'a. Mudhafun ilaih. Dapat tabibu ma'al muhandisi. Dokter itu telah pergi bersama arsitek. Kasroh, mudhafun ilaih. Jalasal mudarrisu ma'al mudiri. Guru itu telah duduk bersama kepala. Mudhafun ilaih, kasroh. Man ma'aka ya Ali. Siapa yang bersamamu wahai Ali? Ma'i zamili. Yang bersamaku adalah teman-temanku. Aminatu ma'aha zaujuha. Aminah yang bersamanya adalah suaminya. Ha, karena ini perempuan. Kharaja abi minal baiti. Ayahku telah keluar dari rumah. Man kharaja ma'ahu. Siapa yang telah keluar bersamanya? Kharaja ma'ahu ammi. Yang keluar bersamanya adalah pamanku. Ma'ahu, hu, karena kembali kepada ayah. Ayah itu adalah mudzakkar. Nomor 8. Baitun, baituka, baituhu, baituha, baiti. Ya, kata-kata baitun bertemu dengan kata ganti milik, ya. Baituka, baituhu, baituha, baiti. Abun, abuka, abuhu, abuha, abi. Akhun, akhuka, akhuhu, akhuha, akhi. Nah, penjelasan di sini, abun, ahun, ini sebenarnya termasuk asmaul khamsah, nama-nama yang 5. Artinya dia ini adalah nama-nama khusus, punya ciri-ciri khusus yang tidak dimiliki oleh kata yang lain. Jadi kata-kata abun, akhun ini harus ditambahkan wawu, di tengah-tengah mudhof dan mudhofun ilaih, ya. Ini abu ini adalah mudhof, ka ini adalah mudhofun ilaih, maka di tengahnya harus ditambah wawu. Abu, ahu, ya. Nggak boleh abuka langsung ba dengan ka. Jadi harus ditambah dengan wawu di antara mudhof dan mudhofun ilaih. Abuhu, abuha, akhuka, akhuhu, akhuha. Jadi ini termasuk asmaul khamsah, isim yang 5 yang punya ciri khusus. Ciri khususnya apa? Yaitu ketika dia menjadi mudhof harus ditambah wawu, di tengahnya antara mudhof dan mudhofun ilaih. Ini baru 2, abun dan akhun. Nanti ada di pembahasan di pelajaran selanjutnya ada fu, ada du, ada hamu, ya. Tapi ini baru 2. Namun tidak berlaku di sini untuk abi di sini, akhi, ya. Abi dan ahi. Selanjutnya, abi wa ummi fil bait. Ayahku dan ibuku di rumah. Baiti karena ada di. Aina abuka ya Hamid.
di mana bapakmu wahai Hamid? Dhahaba ila suq, dia telah pergi ke suki, ke pasar. A'ahuka tabibun, apakah saudara laki-lakimu dokter? La, huwa mudarris, tidak, dia adalah guru. Zainabu fir Riyadh, Zainab di Riyadh. Akhuha fit Taif wa abuha fil Madinatil Munawwarah, saudaranya di Taif, saudara laki-lakinya di Taif dan bapaknya di Madinah. Akhuha, ha kembali kepada Zainab, abuha kembali kepada Zainab, Zainab adalah muannas. Ada talibu abuhu wazir wa akhuhu tajirun kabir, anak ini bapaknya menteri dan saudara laki-lakinya adalah pedagang yang besar. Abuhu kembali kepada Talib, ya. Akhuhu kembali kepada Talib. Hu di sini kembali kepada Talib. Talib adalah mudzakkar. Dhahaba ahi ilal madrasati wa dhahaba abi ilal jami'ati, saudara laki-lakiku pergi ke sekolah dan bapakku pergi ke kampus. Ilal madrasati karena ada huruf jar, jami'ati karena ada huruf jar. Nomor 9, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Abbasun, Mahmudun, Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu, Ikrimatu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kalau nama laki-laki yang akhirannya bukan tak marbutoh maka ditanwin, Muhammadun, Khalidun dan seterusnya. Sementara kalau nama orang laki-laki yang akhirnya adalah tak marbutoh maka tidak boleh ditanwin. Jadi Hamzatu, Talhatu, Usamatu, Muawiyatu dan seterusnya. Jadi kalau laki-laki, nama laki-laki akhirnya adalah tamar butoh tidak boleh ditanwin. Jadi Hamzatu, Talhatu. Iqra al-asma al-atiyah wadbit awakhiroha, bacalah nama-nama berikut dan harokati akhirnya. Khalidun, Hamzatu, Ammarun, Anasun, Muawiyatu, Hamidun, Usamatu, Ikrimatu, Abbasun, Muhammadun, Talhatu. Al-kalimat al-jadidah, kosakata baru. Az-zamil, teman. Az-zawj, suami. Wahidun, satu. Fata, pemuda.